Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita astral, tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib bertemu. Pastikan kalian sudah dalam keadaan nyaman, karena hari ini kita akan menyelami kisah perjalanan astral yang bikin merinding. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya. Kisah hari ini adalah pertarungan Kiai Sepuh dan Dukun Santet Banyuwangi. Desa Kemuning 1931. Desa Kemuning adalah desa yang tentram dan subur di Banyuwangi. Warganya hidup rukun dan sederhana, mengandalkan hasil tani dan pekerbunan. Namun, beberapa bulan terakhir, ketenangan desa ini mulai terguncang oleh serangkaian kejadian aneh yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Dimulai dari Samin, seorang petani yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Awalnya, ia hanya merasa lemas, tetapi dalam beberapa hari tubuhnya mengurus, kulitnya menghitam, dan ia selalu mengigau dalam tidurnya. Istrinya, Lasmi, berkali-kali mendengar suaminya mengumandangkan nama seseorang, Mbah Suroso, Mbah Suroso. Dengan suara serak dan ketakutan, Lasmi tak hanya cemas, tetapi juga merasa dan sesuatu yang tidak wajar menimpa suaminya. Tidak hanya Samin, beberapa warga lainnya juga mengalami kejadian serupa. Ada yang tiba-tiba kehilangan daya ingat, ada yang melihat bayangan hitam di sekitar rumah mereka, dan ada yang merasa tubuh mereka seolah-olah ditindih sesuatu saat tidur. Kabar pun menyebar bahwa ada seseorang yang menggunakan santet untuk menjelakai warga desa. Desas-desus mulai berkembang di antara penduduk desa. Banyak yang percaya bahwa semua kejadian ini berasal dari ilmu hitam Mbah Suroso, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran hutan. Mbah Suroso dikenal memiliki kekuatan supranatural dan sering didatangi orang-orang dari luar desa yang mencari pesugihan atau cara membalas dendam melalui santet. Kepala desa, Pak Wiryo, mencoba menenangkan warganya. Kita harus mencari jalan keluar yang benar ini. Jangan sampai ketakutan mengusik kita, katanya dalam pertemuan warga di balai desa. Namun, ketakutan tetap menghantui mereka. Dalam keputusasaan, beberapa warga mengusulkan untuk meminta bantuan Kiai Hasan, Kiai Sepuh yang ada di desa, seorang ulama sepuh yang sangat dihormati di daerah itu. Kiai Hasan tinggal di sebuah pesantren kecil di pinggiran desa. Ia dikenal memiliki ilmu agama yang mendalam dan juga menguasai ilmu kebatinan untuk menangkal kejahatan ilmu hitam. Keesokan harinya, Lasmi bersama beberapa warga memberanikan diri menemui Kiai Hasan di pesantrennya. Dengan air mata yang belum kering, Lasmi menceritakan penderitaan suaminya. Kiai Hasan mendengar dengan seksama, sesekali mengangguk dan mengelus jenggot yang putihnya. Ini bukan penyakit biasa, kata Kiai Hasan akhirnya. Santet tingkat tinggi sedang bekerja di desa ini. Kita harus bertindak sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Malam itu, Kiai Hasan bersiap-siap untuk melakukan ruqyah di rumah Samin. Bersama beberapa santri dan warga, ia membawa air doa, tasbih, serta dupa yang bisa digunakan untuk pengobatan spiritual. Saat mereka tiba di rumah Samin, suasana terasa berat dan mencekam. Bau busuk tercium samar-samar di sekitar rumah, membuat bulu kuduk meremang. Saat Kiai Hasan mulai membacakan ayat-ayat suci, tubuh Samin yang terbaring tiba-tiba bergetar hebat. Mulutnya mengeluarkan suara yang bukan miliknya, suara parau dan penuh kemarahan. Pergi, ini bukan urusanmu, Kiai. Namun, Kiai Hasan tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, Samin muntah sesuatu yang membuat semua orang terkejut. Gulungan rambut bercampur paku kecil yang keluar dari mulutnya.
Seorang santri bergegas mengambil dan kain kafan, sementara Kiai Hasan terus membacakan doa-doanya. "Ini baru permulaan," bisik Kiai Hasan kepada para santri. "Kita harus mencari sumbernya. Selama akar kejahatan ini masih ada, warga desa tidak akan pernah benar-benar terbebas." Warga yang menyaksikan kejadian itu yakin bahwa semua musibah yang terjadi di desa mereka bukanlah hal biasa. Mbah Suroso harus dihentikan. Namun, bagaimana caranya? Mereka tahu bahwa menghadapi dukun sakti sekuat Mbah Suroso bukanlah perkara mudah. Keesokan malamnya, setelah kejadian di rumah Samin, Kiai Hasan merasa bahwa waktunya telah tiba untuk menghadapi sumber kejahatan secara langsung. Dengan persiapan matang, ia mengajak beberapa santri terpilih dan beberapa warga desa yang berani untuk menemaninya ke tempat Mbah Suroso. Malam itu, mereka berkumpul di pesantren sebelum berangkat. Kiai Hasan menasihati para santrinya, "Ingat, kita tidak mencari permusuhan. Kita hanya ingin mengakhiri penderitaan warga. Jangan biarkan rasa takut menguasai hati kalian." Mereka berjalan menuju hutan tempat Mbah Suroso tinggal. Semakin dalam mereka masuk, semakin pekat kegelapan di sekitar mereka. Angin tertiup dingin dan suara aneh mulai terdengar. Beberapa warga mulai ragu dan merasa ingin kembali. Tetapi Kiai Hasan menenangkan mereka dengan bacaan doa. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, seekor burung hantu terbang rendah dan mengeluarkan suara menyeramkan. Salah satu santri, Fadil, tiba-tiba merasakan tubuhnya lemas dan jatuh ke tanah. "Ada sesuatu yang menahanku," katanya dengan suara bergetar. Kiai Hasan segera membacakan ayat-ayat suci dan mengusapkan tangannya ke kepala Fadil. Tak lama kemudian, Fadil bisa berdiri kembali, meski wajahnya masih pucat. "Ini adalah peringatan," kata Kiai Hasan. "Kita harus lebih waspada." Saat mereka mendekati gubuk tempat Mbah Suroso tinggal, bau anyir dan busuk semakin menyengat. Di sekeliling tubuh terlihat tulang belulang dan kain-kain merah yang terikat di beberapa pohon. Mereka tahu ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Tiba-tiba pintu gubuk terbuka dengan sendirinya dan suara tawa parau terdengar dari dalam. "Akhirnya kau datang, Kiai Hasan," ujar suara itu. Mbah Suroso sudah menunggu. Mata Kiai Hasan menyipit. Ia tahu pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Kemudian Kiai Hasan melangkah masuk ke dalam gubuk dengan penuh kewaspadaan. Para santrinya tetap berada di luar, membentuk barisan doa untuk melindungi sang kiai dari serangan halus. Di dalam, asap dupa pekat memenuhi udara, dan berbagai jimat tergantung di dinding kayu yang rapuh. Di tengah ruangan, duduklah Mbah Suroso dengan sorot mata tajam. Senyum sinis terukir di wajahnya yang keriput. "Kenapa kau mengganggu urusanku, Kiai?" Suara serak namun mengandung kekuatan yang menekan. "Aku datang bukan untuk mencari musuh, Mbah Suroso," jawab Kiai Hasan dengan tenang. "Aku hanya ingin mengakhiri penderitaan warga yang kau sakiti." Mbah Suroso tertawa, lalu menepuk lantai dengan tangannya. Seketika, angin kencang tertiup di dalam gubuk, membuat nyala lampu minyak bergoyang liar. Bayangan-bayangan di sudut ruangan seolah menari, membentuk sosok mengerikan. "Apa kau pikir kau bisa menghentikan aku dengan doa-doamu?" Mbah Suroso mengangkat tangannya, dan seketika sebuah bayangan hitam melesat ke arah Kiai Hasan. Namun, Kiai Hasan tetap tenang. Dengan satu hentakan tongkat kayunya ke tanah, cahaya putih menyebar
menabrak bayangan hitam itu hingga lenyap. Selama kebenaran ada di pihak kami, kejahatan tak akan pernah menang, ujar Kiai Hasan mantap. Mbah Suroso mendekus marah. Ia mulai merapal mantra, membuat udara semakin berat. Namun, Kiai Hasan tetap membaca ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Bentrokan energi pun terjadi di dalam gubuk itu. Di luar, para santri merasakan getaran hebat, dan beberapa dari mereka harus memperkuat doa agar tidak terpengaruh. Kita harus membantu Kiai, seru salah satu santri. Sementara itu, di dalam gubuk, pertempuran batin semakin memuncak. Mbah Suroso akhirnya mulai goyah, mantranya melemah, dan tubuhnya tampak semakin renta. Tidak, ini tidak mungkin, desisnya. Kiai Hasan melangkah lebih dekat. Bertobatlah Suroso. Allah selalu menerima hambanya yang ingin kembali. Namun, apakah Mbah Suroso akan menerima ajakan itu, ataukah ia akan menggunakan kekuatan terakhirnya? Kiai Hasan tak membuang waktu. Ia segera melafalkan doa-doa terakhirnya, membuat lingkaran cahaya mengelilingi tubuh Mbah Suroso. Semakin kuat cahaya itu, semakin meronta-ronta tubuh sang dukun. Dari tubuhnya keluar asap hitam pekat yang berputar-putar di udara, disertai jeritan-jeritan mengerikan. Aku tidak akan kalah, aku akan kembali. Mbah Suroso berteriak terakhir kalinya sebelum tubuhnya meledak menjadi serpihan debu hitam, lenyap dalam pusaran angin suci yang diciptakan oleh Kiai Hasan. Keheningan menyelimuti gubuk itu. Kiai Hasan menarik napas panjang, sementara para santrinya dan warga desa yang menunggu di luar bersujud syukur. Aura hitam yang selama ini menyelimuti hutan perlahan menghilang. Dengan langkah mantap, Kiai Hasan keluar dari gubuk yang kini kosong. Alhamdulillah, kejahatan telah berakhir, katanya lirih. Beberapa hari kemudian, desa Kemuning kembali tentram. Para korban santet mulai pulih dan kehidupan kembali seperti sedia kala. Namun, kisah Kiai Hasan melawan Mbah Suroso menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun sebagai pengingat bahwa kejahatan sekuat apapun tak akan pernah menang melawan cahaya kebenaran. Begitulah cerita kisah rakyat dari Desa Banyuwangi. Terima kasih yang sudah menonton.